Oke, satu dua dicoba. Oke, selamat datang teman-teman. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat bagi yang habis pulang kerja. Selamat berbahan ria bagi yang pengangguran ya. Tapi tenang aja, walaupun pengangguran tapi insya Allah nanti ke depan bakalan lebih baik. Saya doakan juga supaya cepat dapat kerjaan, amin. Oke, sekarang saya akan men-share atau mencoba untuk membagikan video review dari GoPro Hero 3 Plus, dimana pas keadaan malam bagaimana gambarnya. Oke guys, kali ini kita langsung berada di posisi yang kurang cahaya ini. Jadi seperti ini kondisi pas kita agak gelap ya. Jadi viewnya seperti ini. View dari GoPro Hero 3 Plus ini memang lumayan lah, walaupun gak bagus-bagus amat ya. Itu masih cukup worth it sih untuk bikin motovlog gitu. Kalau kalian mau beli ya nggak apa-apa itu. Karena apa bagus, ini saya coba untuk belok karena apa, nyari tempat yang gelap biar kalian tahu bagaimana keadaan bagaimana view-nya ketika, sorry guys saya habis makan ya. Bagaimana view GoPro Hero 3 Plus ini ketika berada di dalam kondisi tempat atau jalan itu ketika kurang pencahayaan ya guys, jadi kurang terang lah. Nah ini gelap, ini gelap, cuma ada beberapa lampu jalan sedikit. Tapi ini kalau kita kalau kita analisa dan kita perhatikan itu di sini gelap. Ini gelap ini. Nah kalian bisa lihat sendiri lah. Ini kemampuan GoPro Hero 3 itu seperti apa. Kita ke tempat yang terang guys, biar teman-teman tahu bagaimana ketika kondisinya terang. Nah ini kita masuk ke tempat yang agak terang ini lumayan terang lah, banyak lampu jalan yang gede-gede itu. Nah kalian bisa lihat lah, tuh banyak tempat, banyak lampu-lampu berjajar di pinggir jalan gitu. Waduh, lampu merah guys. Kita harus mematuhi peraturan dan lampu-lampu lalu lintas bro. Boleh melanggar lah, sebab itu kaitannya dengan keselamatan kita, keselamatan orang lain juga gitu.
Oke guys, kita jalan lagi. Lampu merahnya itu cukup bikin hati deg-degan ya, bikin perut juga agak enak sih, lama banget. Iya, ya salam. Itu lampu merah itu kalau boleh dikata itu kita tinggal tidur, kita tinggal umroh itu masih sempat itu. Sakit lamanya. Jadi kalau saya ada masukan sih buat teman-teman, untuk mau beli GoPro Hero 3 Plus atau GoPro Hero 4 itu ya boleh-boleh aja sih, masing-masing punya kelebihannya masing-masing. Tapi kalau GoPro Hero 3 Plus ini ya, yang bikin dia unggul kan dia itu harganya yang lebih bersahabat lah, walaupun itu perangkat yang agak lawas, perangkat yang udah ya bisa dikatakan itu udah lama lah, agak kuno lah. Bukan agak kuno sih, udah jadul lah, udah jadul kalau boleh dikata. Tapi untuk kemampuannya wah, jangan tanya, karena GoPro itu nggak main-main. GoPro itu kalau bikin produk ya dia niat, bener-bener niat. Sampai-sampai GoPro seri yang lama pun masih banyak yang nyari karena kualitasnya itu yang bagus, nggak kayak GoPro yang merek-merek Cina gitu, kayak merek GoPro Xiaomi gitu kan, itu kan merek-merek Cina. Speknya memang tinggi dan harganya murah, tapi ketika kita dibikin video gini, dibikin buat konten itu dia nggak bagus. Karena apa? Dia nggak bagus karena view ketika dia jalan dan kondisi kontur jalan itu agak bergelombang, itu view-nya itu juga ikutan bergelombang gitu. Jadi view-nya itu nggak stabil, nggak kayak kamera GoPro. Meskipun kamera GoPro ini belum ada stabilizernya kan, tapi untuk tingkat kestabilannya itu ya bagus juga, lumayan bisa diandalin lah. Kita review GoPro Hero 3 Plus ini yang seri black dari GoPro Hero 3 Plus. Kan kalau GoPro Hero 3 Plus itu kalau nggak salah ada 3 varian ya, yang putih, silver, sama black. Yang paling tinggi itu yang black. Ini saya reviewnya itu yang seri black. Jadi ginilah. Beginilah view-nya, hasil perform dari GoPro Hero 3 Plus yang black ini. View-nya begini. Ini juga setting kamera dan sebagainya itu ini baru saya setting. Jadi nanti gimana hasilnya nanti
saya bikin senatural mungkin biar teman-teman bisa lihat bagaimana performa dari GoPro Hero 3 Plus ini. Jadi settingan videonya itu 1080 dan 60 fps. View-nya itu yang wide. Kalau lebarnya, kalau untuk videonya sendiri itu super view. Dari GoPro-nya itu settingan super view, dan apa itu yang lainnya itu ada wide gitu. Kalau wide itu dia lebih lebar dari yang normal, yang biasa, dan kalau yang super wide itu dia lebih lebar lagi, lebih lebar dari wide gitu. Untuk mikrofonnya ini saya pakai mikrofon yang harganya itu lumayan murah lah. Ini saya review juga buat teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih ini mikrofon yang saya pakai ini ya lumayan sih, bisa dipakai lah, walaupun suaranya nggak terlalu bagus, nggak terlalu jernih, tapi ya bisa dipakai lah. Saya ngomong juga masih kedengeran kan ini. Iyalah, masa enggak. Ini kan saya taruh persis di depan mulut saya mikrofonnya, jadi saya pakai helm full face, dan GoPro nya itu taruh di luar, di bagian helm saya yang di depan mulut itu, yang di luarnya ya. Dan mikrofonnya itu saya taruh di dalam helm, yang depan mulut saya ini, persis di bagian mulut. Ini saya nggak tahu nanti kedengarannya akan pecah atau enggak atau bagus ya. Saya nggak tahu, sebab ini juga baru nyoba mikrofon ini. Mudah-mudahan sih bagus ya hasilnya. Saya kira cukup sekian ya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang bisa saya upload di video yang selanjutnya dan bisa kalian tonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you next time.